call ya, nanti keluar semua. Iya, Oke, Kak. Bu Eni dan Bu Risi, ini sudah saya record. Silakan 30 menit ke depan dikondisikan. Saya silent Pak Bu ya. Jadi sepenuhnya saya serahkan Ibu-Ibu. Silakan. Siap, Pak. Baik, baik, Pak. Saya copy linknya dulu, takutnya nanti hilang. Siapa duluan ini? Ntar dulu. Siapa yang Ibu Eni duluan? sebagai coach dulu lah. Iya. Baiklah. Bu Risi, selamat siang, Bu Risi. Selamat siang, Ibu Eni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu, saya sehat. Ibu, bagaimana Iya. kabarnya? Alhamdulillah, Bu. Saya juga sehat. Tadi dari Kota Agung ya, Bu ya? Betul sekali, Bu. Tadi memang sudah ada agenda sejak beberapa hari yang lalu, ada kegiatan di Kota Agung. Alhamdulillah bisa selesai zuhur ini, Bu. Kalau boleh tahu agenda apa ya, Bu? Agendanya ada sesuatu yang harus diselesaikan di dinas, Bu, sehingga saya harus hadir ke dinas pendidikan terkait dengan sekolah saya, Iya. Bu. Itu ya, Ibu sebagai guru atau Ibu sebagai PLT kepala sekolah? Saya sebagai PLT kepala sekolah, Bu, tadi menyelesaikannya karena memang ada undangannya. Iya, iya. Oh iya, ngomong-ngomong sebagai PLT kepala sekolah ini, boleh dong saya mau kepo sedikit cerita-cerita pengalaman, kemudian keberhasilan apa yang udah Ibu capai. Boleh juga kalau seumpamanya ada hal yang kurang berkenan, boleh saya diberikan apa namanya pengetahuan. Boleh Ibu sembari saya ingin tahu dari tugas Ibu, keberhasilan, dan mungkin sekali-kali juga ada masalah ya, Bu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Sebenarnya saya sebagai PLT ini sudah berjalan 1 tahun, Bu. Dan pencapaian yang saya sudah lakukan di sekolah itu terutama administrasi, saya mulai benahi, mulai dari buku tamu yang selama ini memang sudah ada, cuman setiap kali ada tamu, kadang-kadang bahkan seringkali tidak masuk ke dalam buku itu, tidak tercatat, sehingga kesannya tidak pernah ada yang berkunjung di sekolah kami untuk administrasi, nomor-nomor surat, kemudian administrasi guru, kelengkapan guru, semua saya benahi sedikit demi sedikit, Bu. Itu yang sudah saya lakukan. Kemudian secara fisik juga saya sudah melakukan perubahan, ada penataan, mengagendakan untuk pembelian peralatan-peralatan yang dibutuhkan oleh sekolah, membeli kipas angin, hordeng, kursi baru, karpet, bahkan kemarin saya membuat taman, Bu, supaya tampilannya lebih indah. Tetapi Bu Eni, ada beberapa hal yang memang kadang-kadang saya merasakan sesuatu yang sedikit mengganjal di hati saya, Ibu Eni. Iya. Bagaimana, Bu? Coba diceritakan. Apa yang mengganjal itu? Siapa Iya, tahu Bu. kita dengan cerita bisa melegakan hatinya Bu Risi, jadi tidak mengganjal lagi. Iya, Bu, terima kasih, Bu, sudah meluangkan waktu. Di sini yang mengganjal tentu saja pasti yang namanya di sekolah itu ya, Bu, pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Dan ada yang pro mendukung secara
eh, di depan saya ternyata baik sekali, di belakang saya berbeda, itu memang hal yang sudah biasa. Tapi seringkali Bu, saya merasakan ada sedikit keletihan di dalam hati saya Bu. Kadang-kadang saya berpikir apa yang harus saya lakukan agar saya bisa mengatasi hal-hal yang kadang-kadang menguras emosional saya Bu. Saya berpikir sampai terbawa ke masalah pribadi, ke dalam rumah, ke permasalahan sekolah itu saya terbawa ke rumah Bu, gitu. Iya. Tadi ada sisi keberhasilan dan ada sisi yang tidak sesuai dengan apa namanya ekspektasi gitulah ya Bu ya. Kalau boleh saya tahu sebagai PLT kepala sekolah dari skala 1 sampai 10, keberhasilan Bu Risi itu kira-kira sudah mencapai angka berapa dalam membenahi Dan sekolah? dari skala angka sepertinya saya ada di posisi 7 Bu. Saya sudah Hmm, berhasil membenahi sedikit-sedikit dan setiap kali ada tamu yang ke sekolah saya, baik itu orang dinas atau pengawas atau siapapun yang datang selalu memuji saya. Nah, alhamdulillah sudah ada perubahan, alhamdulillah sudah ada perubahan seperti itu. Baik dalam bentuk fisik ya, iya, Bu. Tetapi untuk mengkoordinir guru-guru, disitulah letak kekurangan saya dalam fase kepemimpinan itu yang menjadi kurang saya. Apakah saya ini tidak berhasil sebagai pemimpin untuk mengajak atau mengayomi seluruh guru saya sehingga ada selalu setiap saat ada gejolak-gejolak yang selalu terdengar di telinga saya yang kadang-kadang saya kehabisan cara Ibu Eni untuk menyelesaikan masalah ini. Ketika saya sudah berusaha uh, salam, sapa, tegur kepada guru tersebut, tapi saya selalu dicuekkan. Apa yang menjadi arahan saya untuk guru-guru, khususnya yang 2 orang guru itu tidak diindahkan, seperti halnya upacara pada hari Senin, Ibu Eni. Seyogyanya kita semua sebagai guru memberikan teladan kepada anak-anak didik kita. Jangan murid duluan yang berbaris, tetapi kita duluan yang berbaris. Tetapi untuk guru yang 2 itu, dari awal ajaran baru sampai dengan bulan ini, Bu Eni, tidak pernah mengikuti kegiatan upacara. Bahkan ketika upacara sedang berlangsung, guru tersebut sibuk di kelasnya masing-masing. Kertak-kertok nyapu. Saya sebagai pimpinan merasa sangat dipermalukan ketika ada wali murid yang lewat, kami semua sedang upacara, tetapi 2 orang guru itu tidak mengindahkan apa yang saya arahkan, tetap sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Padahal notabene kedua orang tersebut adalah mantan kepala sekolah. Tapi disinilah saya merasa, apa diri saya ini yang sangat bermasalah, apa memang mereka ini punya pandangan tersendiri sehingga tidak mau mendengarkan apa yang saya bilang. Seperti itu Ibu Eni. ya. Kalau boleh tahu jumlah gurunya di tempat Bu Risi ada berapa guru ya Bu? Guru dan PTK di SD 2 Pulau Panggung itu berjumlah 11 orang. Guru Iya. ada 9. Saya Hmm, 9 guru, 1 PLT dan 1 operator. Jumlahnya ada 11. 9 iya. orang dan yang guru yang sangat bertentangan dengan saya ini adalah guru kelas 1 dan guru kelas 2. Iya, ada 2 orang dari 11 orang itu, yang 2 orang ini yang sangat sulit untuk diajak berubah begitulah ya Bu ya, kurang lebih ya. Betul. Betul Ibu Eni. Terus saya mau nanya, upaya apa aja yang sudah pernah Ibu Risi lakukan untuk
mengadakan pendekatan kepada dua guru tersebut? Yang pertama, Ibu Eni, saya selalu salam, sapa, dan menjalin silaturahmi terhadap kedua guru tersebut. Ketika saya datang duluan, mereka baru datang, saya yang menyambut mereka dengan segala kerendahan hati, dengan kesabaran. Saya selalu salam sapa dengan mereka. Dan upaya saya itu saya tunjukkan konsisten, Bu, hampir di setiap hari. Saya mengajak mereka, saya senyum, saya sapa, tetapi itulah yang saya dapatkan adalah ketika apa yang saya bilang itu malah dianggap dengan bahasa-bahasa yang seperti menyepelekan. Seperti itu, Ibu Eni. Kemudian saya juga selalu memfasilitasi guru-guru saya itu apabila ada kekurangan untuk media pembelajaran, untuk fasilitas sekolah yang kiranya diperlukan untuk kegiatan belajar mengajar di kelas, silakan datang dengan saya berkomunikasi. Saya selalu membuka ruang untuk mereka, tapi dalam hal ini saya tidak mendapatkan respon baik, Ibu Eni, sehingga saya menjadi merasa gagal dalam kepemimpinan saya ini, Ibu Eni. Kemudian kan kita sudah pernah belajar yang mencari, mengetahui kebutuhan manusia kayak misalnya kasih sayang, kebebasan, kebahagiaan gitu. Kemudian kita lakukan segitiga restitusi. Itu sudah pernah dilakukan oleh Bu Risi? Sudah pernah 1 kali, Bu Eni. Restitusi sudah pernah saya lakukan 1 kali, namun tidak mendapatkan hasil. Dan kemudian saya ketika rapat rutin bulanan, kedua guru tersebut tidak hadir ke dalam rapat tersebut. Sehingga di sini terjadi lagi, Bu Eni, namanya salah persepsi. Ketika saya mengumumkan akan mengadakan rapat pada hari ini jam sekian di ruangan ini, guru tersebut tidak datang. Nah, karena posisi rapat ini kan sudah memenuhi quorum, jadi kami tetap melanjutkan, tidak menunggu guru yang memang tidak mengindahkan tadi. Namun ketika kami bermusyawarah, berusaha mencari solusi atas permasalahan yang di sekolah ataupun atas isu-isu yang terjadi di sekolah, datang guru ini dan mengatakan bahwasannya tidak diundang, tidak mengetahui, dan tidak tahu menahu tentang apapun yang direncanakan oleh sekolah. Nah, itu seakan-akan memojokkan saya sebagai seorang PLT. Jadi saya benar-benar kehabisan akal, Ibu Eni. Saya merasa sangat ada fase lelah sekali dalam posisi ini. Contohnya seperti kemarin, Ibu Eni. Kemarin adalah kegiatan simulasi ANBK, di mana saya dan seluruh teman-teman itu sibuk untuk mempersiapkan anak-anak kita mengikuti simulasi ANBK. Namun yang terjadi apa kepada dua orang guru tersebut, dia acuh, tidak tahu. Begitu jam menunjukkan jam 10, langsung ngegas motor pulang. Di situ saya sangat merasakan, wah, fenomena ini sungguh luar biasa saya merasakannya, Ibu Eni. Saya merasa gagal. Kalau menurut Bu Rizky, kira-kira apa yang melatar belakangi kelakuan mereka, perilaku mereka seperti itu menurut Bu Rizky? Kira-kira apa? Baiklah, Ibu Eni. Saya rasa, Ibu Eni, memang dalam dunia kerja ini ada segala sesuatu hal yang dapat disukai semua orang,
atau ada juga hal yang memang memicu orang untuk tidak menyukai seseorang untuk bertindak seperti itu. Namun setelah saya amati dari yang terjadi kepada saya ini, Bu Eni, mereka itu tidak menyukai saya sebagai PLT karena saya sebagai PLT. Bukan ada unsur pribadi atau unsur-unsur ketidaknyamanan, ketidakpuasan pelayanan, atau unsur yang lain yang saya lakukan itu tidak ada. Cuman mereka tidak senang apabila PLT itu adalah Ibu Risi. Itu Ibu Eni. Jadi sebenarnya seperti itu perilaku mereka itu di kehidupan di rumah emang sudah seperti itu atau hanya di sekolah. Kadang kan ada guru yang ketika kita pas di sekolah ketemu dengan kawan-kawannya, kemudian dia merasa kalau tanda kutip hebat atau lebih gimana dari kita, dia akan berbeda gitu. Maksudnya akan lebih, kalau jalan itu agak sedikit gitu kan ya. Tapi kalau pas di rumah dia sendiri secara kepribadian sebenarnya dia baik-baik aja sama kita gitu. Itu seperti itu nggak, Bu? Atau dari rumah emang secara kepribadian dia sudah emang bertolak belakang dengan kita atau enggak? Tidak seperti itu, Bu. Ketika saya belum menjabat sebagai PLT, justru sangat welcome sekali dengan saya. Welcome sekali dengan saya, dan ya namanya berhubungan kolaborasi yang baik. Tetapi setelah saya dinyatakan sebagai PLT, nah muncullah ketidaksukaan dengan saya, pribadi saya. Bukan berkaitan dengan kebijakan sekolah. Kalau untuk kebijakan sekolah, saya selalu melibatkan semua guru untuk menyelesaikan permasalahan. Namun ini ada mungkin perasaan yang tidak etis apabila dipimpin atau dimanajeri oleh orang yang jauh lebih muda. Mungkin ada perasaan yang enggan diatur oleh kaum muda. Itu yang menurut pendapat saya, Bu Eni. Karena selama ini sebelum saya menjadi PLT tentunya sikap-sikap seperti itu tidak muncul. Bahkan mereka lebih mendominasi. Saya senior di sini, saya kepala sekolah sekian periode, saya berapa periode di sini dan bla bla bla. Namun ketika saya yang statusnya adalah junior, yang kurang lebih 4 tahun saya bergabung di sekolah itu, tiba-tiba saya diangkat menjadi PLT, mungkin ada perasaan tidak nyaman dipimpin oleh anak muda. Seperti itu, Ibu Eni. Mungkin karena merasa lebih muda, siapa lo gitu kan ya. Saya di sini yang lebih berpengalaman, lebih senior begitu. Jadi mereka kayak lebih ke senioritas. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, tadi ada beberapa hal, ada sisi positifnya, Bu Risi sudah menjadi PLT, sudah banyak perubahan, ketertiban administrasi, keindahan sekolah, kemudian sudah mengadakan rapat rutin. Nah, itu adalah sisi positif dari PLT kepala sekolah yang dilakukan oleh Bu Risi. Tetapi ada sisi negatifnya juga. Nah, kalau tadi cara-cara pendekatan, kemudian yang saya tanyakan lagi, bagaimana cara atau solusi yang ingin Ibu Risi kuatkan, terutama dari dalam diri sendiri dulu. Apa yang membuat Bu Risi ini bertahan kuat sampai sekarang ini menjadi PLT di sekolah Bu Risi? Yang selalu menjadi dasar atau acuan saya untuk bertahan menjadi PLT sampai dengan adanya kepala sekolah definitif ini adalah tujuan ingin membangun sekolah, merubah sekolah itu dari
yang namanya judgement sekolahan tidak disiplin, sekolahan gurunya begini, gurunya begitu. Nah, saya ingin merubah image sekolah menjadi lebih baik. Memajukan pendidikan di tempat saya bekerja itu adalah harapan saya yang utama, dasar saya bertahan sebagai PLT. Saya pernah berniat untuk mundur, Ibu Eni, tetapi saya kembalikan lagi, saya menjadi PLT ini karena dipercaya. Segala macam resiko atau tantangan yang saya hadapi itu adalah hal yang harus saya lewati. Bagaimana saya harus menaklukkan tantangan itu. Maka saya bertekad kepada kembalikan ke tujuan awal. Saya harus memajukan SD2 Pulau Panggung terlepas dari pro dan kontra yang ada di dalam SDN 2 Pulau Panggung. Tapi saya terus membuka ruang, menjalin komunikasi dan kolaborasi kepada guru-guru yang memang tidak menyenangi saya dalam artian karena gurunya mudah, PLT-nya mudah, Allah ilmunya itu masih di bawah saya nggak mau diatur sama yang muda. Tapi saya tetap berusaha menjaga emosional saya supaya tidak terpancing oleh hal-hal itu untuk kembali lagi ke tujuan awal saya gimana memajukan SD Pulau Panggung. Seperti itu, Ibu Eni. Iya. Udah sangat bagus ya niat awalnya yang selalu diingat-ingat oleh Bu Risi itu saja. Jadi kalau dari 11 guru ada 2 orang yang kontra itu saya rasa wajar ya Bu. Kita kembalikan lagi ke niat baik kita, maunya seperti apa, tadinya seperti apa. Kita kembalikan lagi apa yang sudah kita capai. Kemudian jabatan ini walaupun bersifat sementara, setidaknya Bu Risi sudah dipercaya oleh berbagai pihak, berarti Bu Risi itu sudah mempunyai kelebihan dibandingkan dengan yang lain. Kemudian Bu Risi juga pribadi yang semangat untuk belajar di dalam lingkungan sekolah maupun keluar sekolah. Kita tunjukkan dengan menjadi CGP ini itu adalah bagian dari pembelajaran untuk memperkuat kualitas diri kita menjadi manajer yang baik. Nah, selanjutnya kira-kira solusi apa lagi nih yang akan Bu Risi gunakan untuk melakukan pendekatan? Kalau yang kemarin-kemarin gagal, kira-kira rencananya besok-besok ini mau ngapain, Bu? Rencana yang akan saya lakukan, bagaimana caranya untuk mengajak 2 guru senior ini mengikuti peraturan yang ada di sekolah, contohnya seperti upacara. Jika yang kemarin-kemarin itu ketika guru tersebut tidak upacara, Ibu Eni, saya tidak menegur secara langsung. Saya hanya mengatakan di forum rapat. Nah, tapi rencana saya kali ini apabila nanti ke depannya hari Senin ini terlihat lagi oleh saya 2 guru senior itu tidak upacara, maka saya akan datang ke kelasnya dan berkomunikasi secara langsung, bertanya supaya saya tahu di mana letak ketidaksukaan dan alasan guru itu tidak upacara. Mungkin saya akan menjalin komunikasi yang lebih intens lagi. Saya harus merendahkan hati saya untuk sabar menghadapi guru itu, walaupun kadang-kadang antara hati dan otak ini kadang-kadang tidak sinkron, Ibu Eni. Tapi saya sebagai pimpinan yang baik, saya harus menjalin komunikasi dan merangkul semua guru saya. Mungkin akan saya ajak ngobrol, mungkin saya akan melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih bersifat personal. Begitu, Ibu Eni. Kira-kira siapa saja yang akan Bu Risi libatkan dalam kegiatan tersebut? Untuk membantu Bu Risi menjalankan rencana tersebut, siapa saja yang akan Ibu Risi libatkan?
Saya akan melibatkan semua guru karena di sini saya ingin membangun budaya positif dalam hal komunikasi yang baik supaya tidak ada salah persepsi. Di sini saya akan melibatkan semua guru untuk menjalin komunikasi yang baik, baik antara sesama guru dan kepala sekolah atau sesama guru kelas 1, guru kelas 2. Semuanya akan saya rangkul untuk menciptakan budaya positif, menjalin komunikasi yang baik. Saya libatkan semua warga sekolah, baik bagaimana caranya kita yang harus melembutkan hati kita, kita yang harus mengalah dalam kita untuk tidak ada lagi benturan yang terlalu keras. Ini menurut saya benturan ini terlalu keras, Ibu Eni, karena biasanya memang ada benturan-benturan tapi yang tidak terlalu kentara. Kalau ini sangat ketara sekali. ANBK tidak tahu menau, hasil rapat tidak tahu menau, upacara tidak mengikuti, bahkan apapun tidak mengikuti, sangat ketara sekali. Nah, di sini saya akan mengajak semua warga sekolah, khususnya guru dan PTK, untuk ayo kita sama-sama gimana caranya kita untuk dapat merebut hati dua orang guru tersebut, walaupun dia tidak 100% mengikuti apa yang menjadi kebijakan sekolah, yang tentunya diputuskan secara musyawarah, tetapi juga dia setidaknya ada yang pro-nya ke sekolah, tidak terlalu ketara bentroknya. Seperti itu, Ibu Eni. Iya. Saya memberikan saran sedikit ya, Bu ya. Ini boleh juga dijadikan solusi, boleh juga tidak, tergantung menurut Bu Risi ini benar atau tidak. Itu berdasarkan pengalaman. Di sekolah saya itu diadakan jadwal piket sekolah yang diisi dengan guru-guru dan sebagai tugas guru itu. Kemudian untuk hari Senin ini semua guru harus piket. Semua guru hari Senin dan hari Jumat itu, karena hari Senin itu adalah kegiatan upacara dan hari Jumat itu senam. Begitu, Bu. Jadi ada tugas masing-masing. Untuk guru laki-laki seperti menyiapkan sound gitu. Kemudian menyiapkan halaman sekolah supaya bersih, tidak becek, begitu, mengarahkan anak-anak yang piket umum. Kemudian untuk guru yang perempuan diberi tugas untuk menyiapkan petugas upacara, memakaikan selempang, begitu Bu, memakaikan jarum pentol. Nah, itu sudah dilakukan di sekolah saya. Jadi mungkin lain waktu, di waktu rapat bisa juga disampaikan seperti itu. Jadi supaya di setiap hari Senin khususnya semua guru berangkatnya lebih awal dan ada jadwal pembina upacara. Nah, tapi dengan resiko PLT atau kepala sekolah mengingatkan malam Seninnya itu pembina upacara untuk besok lebih pagi begitu. Tapi dengan pelan-pelan gitu ya, Bu ya. Mungkin nggak langsung nggak langsung berhasil sih. Akan kelamaan dia akan mengikuti ritmenya. Kemudian untuk ANBK di sekolah saya itu ada panitia. Jadi untuk guru-guru yang susah begitu malahan dijadikan koordinator, setidaknya mereka misalnya koordinator konsumsi, koordinator ruangan, begitu, supaya semuanya itu bekerja. Jadi ketika ada pengawas, ada proktor, ada teknisi, ada koordinator konsumsi, ada koordinator kebersihan, jadi semuanya itu dibagi, Bu. Jadi walaupun maksudnya ada kemungkinan untuk mereka tidak melaksanakan, setidaknya mereka sudah tahu nih, kalau seumpamanya dia mau duduk-duduk aja, tapi duduk-duduknya di mana? Apakah di dapur sebagai konsumsi atau di depan kelas sebagai petugas kebersihan, menjaga kebersihan, seperti itu.
Gimana Bu? Waktu yang mereka pulang jam 10 itu mereka sudah ada belum tugasnya sebagai apa? Yang waktu ANBK. Iya Bu, sebenarnya saya sudah meng-SK-kan semua dan saya sudah Mm-mm. membuat jadwal piket harian maupun piket tugas pembina upacara, namun itu tadi Bu, susah sekali, sangat bentrok. Saya meletakkan, memposisikan, eee, dalam waktu ANBK kemarin adalah Ibu kelas 1 itu adalah koordinator, Bu, koordinator terlaksananya ANBK, kemudian ada panitianya lagi, proktor, sama teknis, sama konsumsi. Namun yang terjadi apa, Bu? Sangat menyedihkan. Udah, kerjakanlah. Nah, itu seperti tutup mata, tutup telinga, seperti itu, Bu. Iya, Saya Bu, betul-betul Bu, sudah kewalahan, namun saya akan tetap mencoba dengan mm. kesabaran untuk mengayomi. Bahkan ketika upacara itu Bu, sudah ada jadwal pembina, jadwal apa, nggak masuk, nyampe jam 8 sudah selesai Bu. Iya, iya. Salah. Terpaksa kepala sekolahnya yang jadi pembina ya. Nah, lagi-lagi. Tidak apa-apa itu bagian dari proses ya Bu Ris ya. Iya Jangan betul sekali. bosan-bosan untuk selalu berproses, berbuat Iya, kebaikan. Jadi tidak semua hal yang mereka lakukan itu tidak baik harus kita balas dengan tidak baik juga. Lama kelamaan mereka juga akan bosan. Kita tetap betul. aja enjoy, mungkin kita membuat circle baru, tidak hanya di dalam situ. Ketika Bu Risi bosan, boleh juga Bu Risi cerita dengan circle kita yang baru kan di grup Menggerak, mungkin bisa sama-sama memberikan solusi atau setidaknya bisa sebagai meringankan beban Bu Risi begitu. Di setiap hal, di setiap organisasi pasti ada hal yang tidak sejalan dengan apa yang kita pikirkan. Jangankan di sekolah, Bu. Kalau kita lihat biasanya di partai-partai politik itu kan ada partai yang pro, ada yang kontra begitu kan ya. Jadi emang ada partai yang harusnya emang harus bersih tegang begitu. Nah, kalau kalau semuanya harus nurut dengan kita itu tidak ada Tantangan. iramanya. Iya, tidak ada iramanya. Istilahnya denyut jantung aja dibuat untuk naik turun, naik turun, naik turun gitu. Kalau sudah lurus saja itu kan sudah berarti sudah tidak bisa diselamatkan malahan begitu. Iya, Jadi itu untuk membuat kita lebih hidup harus ada kadang kita rendah, harus ada kita tinggi, harus ada kita sedang gitu untuk membuat suasana yang lebih menarik, kita nikmati iramanya. Jangan sampai kita terbawa oleh suasana yang buruk juga gitu. Ada pepatah mengatakan kalau ikan yang mati atau ikan yang sakit akan mengikuti arus karena dia tidak bisa melawan arus, tetapi berbeda dengan ikan yang sehat. Dia akan sekuat tenaga untuk melawan arus gitu. Nah, Ibu Risi silakan memilih mau ikut arus mau apa melawan arus begitu. Jadi jangan sampai kita terbawa gitu. Kita harus kuat dengan posisi kita saat ini. Begitu ya Bu Risi ya. Semangat, harus kuat, harus sabar. Insya Allah ada proses yang baik, ada juga hasil yang sangat baik yang akan diperoleh Bu Risi di kemudian hari. Kita doakan bersama. amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Ibu Eni. Setelah berkomunikasi dengan Ibu Eni, niat dan tujuan saya semakin menggebu ini Ibu Eni untuk bagaimana merangkul. Jadikan ini semua tantangan yang harus saya lewati. Tentunya saya tidak mau menjadi ikan mati yang terbawa arus Ibu Eni. Terus kata-kata Ibu Eni sangat memotivasi saya dan saya lebih terpacu lagi. Betul sekali Ibu Eni yang Ibu sampaikan, denyut jantung saja berirama. Apalagi kenyataan di dunia kita, dunia kerja harus berirama. Kalau tidak berirama, tidak ada tantangannya, nggak ada rasanya.
Iya. Life never flat. Kayak gitu kan? Iya, benar-benar. Walaupun saya tidak pintar bahasa Inggris, tapi setidaknya saya ngerti dikit artinya. Ya. Nah, Bu Rizky ya. Terima Semangat kasih Bu ya. Eni. Insya Allah saya akan selalu semangat. Ya. Selalu semangat. Ayo kita lanjutkan ke sesi selanjutnya. Selamat siang Bu Risi. Nggak pakai jeda nih saya. Selamat siang Ibu Eni. Ya, udah stop. Nah nanti baru. Kan ini ditutup. Kan tadi selamat tutup ya. siang. Oke. Hati-hati di jalan Ibu Eni. Terima kasih Bu Eni. Dadah. Oke, sepertinya kita pas dari 30 menit ya, Say. Iya, saya tadi tak liatin kan. Pokoknya jam sama. 13.30 apa tadi? Iya. Nah, sekarang kita ini udah boleh belum sesi yang kedua ya? Lanjut kali Emang ya. Bu Risi baru dapat 1 tadi? Iya, Pak. Dapat Masih 30. yang coachnya siapa yang belum? Saya. Udah Silakan boleh dilanjutkan. bergantian ya, Bu? Iya, Pak. Gimana Ibu? Sudah boleh bergantian sekarang? Boleh, Sudah boleh. 30. Ya, Ibu Bu Risi sama Bu Eni tadi nggak ini ya, memahami ya. Jadi satu coach itu hanya waktunya 15 menit. Kalau 2 ini caturung berarti 30 menit. Nggak apa-apa Bu Risi, malah bagus. Silakan dikondisikan satunya. Berarti sekarang Bu Risi coachnya ya. Silakan dikondisikan. Kasihkan curhat, Pak. Maaf ya, Pak. Iya Bu, silakan nggak apa-apa. Selamat pagi, Ibu Eni. Pagi, Bu Risi. Apa kabar, Ibu Eni? Alhamdulillah, sehat badan. Pikirannya yang sudah agak tidak tenang ini, Bu Risi. Kenapa, Ibu Eni? Silakan berbagi dengan saya, Ibu Eni. Sebenarnya ini gimana ya? Malu saya ceritanya, Bu. Soalnya ini terkait dengan tanggung jawab saya. Loh, kenapa seperti itu? Ayo silakan bercerita dengan saya. Saya tadi malam itu sempat tidak bisa tidur, Bu Risi, karena memikirkan peserta didik saya. Nah, peserta didik saya itu kan ada 32 orang. Selama ini saya ajarkan belajar untuk berkelompok karena supaya ada kerjasama begitu. Nah, kemarin ada pendataan dari operator untuk mendata siswa-siswa yang belum bisa membaca. Ternyata peserta didik saya ini ada 3 orang yang belum bisa membaca. Lalu, bagaimana selanjutnya? Kan waktu di awal pelajaran itu saya sudah pernah mengetes membaca. Cuman kalau menurut saya karena sudah kelas 5 mungkin karena belum lancar saja kan ketika saya kasih tulisan gitu kan dia agak dieja gitu kan. Kemudian karena semuanya 32 orang itu saya tes baca satu-satu jadi saya tesnya itu cuma sedikit-sedikit begitu. Nah dari 3 orang ini waktu tes membaca itu 1 tidak berangkat. Jadi yang 2 inilah yang sudah terindikasi tidak bisa membaca. Yang 1 ini sudah mengerti huruf A sampai Z itu sudah mengerti. Tetapi ketika digabungkan BU, KU gitu, nah dia itu masih mengeja satu huruf itu, belum bisa mengeja satu apa namanya? Suku kata. Ya, suku kata gitu. Itu belum bisa, masih BU, KU. Nah, yang kedua saya ketika saya tanya, coba sebutkan huruf A sampai Z, kata saya. Dia langsung bilang, saya tidak hafal, Bu. Saya hafalnya baru A sampai D. Begitu. Waduh, kata saya kan. Terus yang ketiga, yang anak yang tidak
yang belum pernah saya tes, belum pernah saya lakukan asesmen diagnostik itu, ya sama, tapi dia itu yang membuat saya semangat, dia itu antusias. Bu, saya setelah ini ya Bu, saya belum bisa membaca loh Bu, gitu. Nah, ketika saya tanya, kamu tidak bisa membacanya coba ini dibaca gitu kan. Sama yang kedua, belum hafal huruf A sampai Z. Nah, itu yang membuat saya, waduh kok ternyata tidak bisa membacanya sampai separah ini. Gitu. Itu yang membuat saya sampai malam tidak bisa tidur. Kira apa saja sih yang membuat anak didik Ibu Eni itu sampai kelas 5 ini belum bisa membaca? Nah, saya sudah waktu saya ngajarin baca itu ya Bu ya, saya juga sambil tanya kan bagaimana keadaan di rumahnya. Bapaknya ada, ibunya ada. Tapi dari 3 anak ini, kan saya selalu bilang nanti belajarnya dilanjutin di rumah, belajar bacanya sama ibunya. Ternyata Bu, ibunya tidak bisa membaca. Kemudian saya bilang, ya sudah kalau gitu bapaknya sama Bu, bapak juga tidak bisa ngajarin membaca, soalnya bapak nggak bisa. Terus saya bilang, kakaknya gimana? Kakaknya nggak ada Bu, kakaknya kerja. Begitu. Kemudian saya ke kantor kan, saya bertanya profil belajar dari anak-anak tersebut kan, dari guru kelas 1 sampai guru kelas 4-nya. Dan guru-guru yang lain itu ya sebenarnya tahu masalahnya, cuman ya sudah biarkan saja begitu. Masalahnya diantaranya adalah faktor keluarga. Jadi keluarganya dibilang keluarga yang tidak mampu, tergolong keluarga yang tidak mampu, kemudian ayah ibunya juga memiliki latar belakang pendidikannya yang kurang, bahkan tidak lulus SD, begitu. Ada yang tidak sekolah sama sekali, begitu Bu. Tapi untuk kegiatan-kegiatan lain, apakah anak tersebut juga mengalami kendala, Ibu Eni? Ya, waktu kegiatan belajar kelompok yang saya lihat baik-baik saja. Waktu kan mereka kan masuk ke kelompok yang intelektualnya rendah ya Bu ya. Karena saya lihat dari tugas-tugasnya selalu kurang. Tetapi kan saya kelompokkan dengan siswa yang memiliki intelektual tinggi dan intelektual sedang. Itu satu kelompok itu seperti itu komposisinya. Satu rendah, dua sedang, satu tinggi, begitu. Nah, selama ini belajar mereka karena hasilnya adalah berkelompok walaupun diskusi, tapi saya selalu bilang kalau yang lain belum selesai, belum dikumpul. Jadi mereka itu dengan semangat menyalin, walaupun agak lama, bukannya emang nyalinnya itu satu huruf. Jadi ini A, ini N, misalnya begitu. Jadi dibantu dengan kawan-kawannya satu kelompok itu. Kemudian diproses waktu pemilihan petugas upacara, sebenarnya anak-anak ini juga memiliki mental yang bagus, Bu. Walaupun mereka tidak bisa membaca, tapi mereka dengan sukarela, waktu itu yang laki-laki itu pernah malahan menawarkan dan terpilih sebagai ketua kelas yang paling kanan, dan suaranya juga bagus, maksudnya keluar gitu, tidak seperti anak-anak yang mentalnya jelek itu tidak. Kemudian yang perempuan pernah juga menjadi petugas upacara sebagai dirijen. Waktu itu karena teman-temannya yang berkemampuan sedang, yang berkemampuan tinggi itu malah nggak berani ketika ditunjuk. Enggak lah Bu, jangan saya malu. Tapi yang perempuan ini malah saya saja Bu yang jadi dirijen, begitu. Seperti itu. Selain itu Ibu Eni, selain faktor orang tua dan riwayat pembelajaran di kelas sebelumnya yang memang kurang, kira-kira ada hal-hal lain apa tidak yang mempengaruhi anak tersebut dalam belajar membaca? Iya mungkin tadi karena teman-temannya juga tidak perhatian ya.
Bu ya. Jadi walaupun misalnya dia belajar kelompok hanya sekedar menyalin tapi tidak mengajari begitu, yang ini A, yang ini B, yang ini N gitu, enggak cuman nih salin gitu. Nah, kemudian kemarin saya meminta tolong dengan kawan-kawannya, kawan-kawan yang di dekat rumahnya anak-anak tersebut untuk membantu meluangkan waktu ketika anak-anak tersebut belajar membaca gitu. Jadi ini tolong kalau dia belajar membaca tolong didengarkan, tolong diperhatikan ketika ada apa namanya kesulitan atau macet membacanya dibantu begitu. Jadi selama ini anak-anak ini seperti dalam bergaul itu Bu kayak anak-anak yang minder gitu sih sebenarnya. Dia selalu menyendiri gitu. Jadi teman-temannya itu teman-teman yang lain tidak tidak dekat gitu dengan mereka. Jadi kayak mereka itu seolah-olah kayak tertinggal gitu. Nah, kemarin saya juga mengingatkan mereka dari 3 orang ini untuk memberikan motivasi, memberikan semangat, betapa pentingnya belajar membaca, kemudian menumbuhkan motivasi dari dalam diri sendiri. Menurut kalian penting nggak membaca itu? Mereka udah sangat sangat antusias, sangat penting Bu. Kemudian apa namanya, mau nggak Ibu ajarin membaca? Mau, katanya mereka begitu Bu. Kemudian saya berkeluh kesah sudah sampai ke kepala sekolah ya Bu ya. Tapi ya kan namanya masih ide. Belum mendapatkan solusi. Bagaimana ini Pak gitu kan. Anak saya ini ada 3 orang yang membacanya sangat-sangat berkemampuan rendah, bahkan ada yang tidak mengenal huruf, masa sudah kelas 5 sama tidak hafal A sampai Z gitu. Kemudian kepala saya waktu itu gini, apa kalau kata saya kan kalau saya fokus ngajarin membaca mereka waktu jam belajar, kasihan anak-anak yang lain. Kan anak-anak yang lain itu kan yang apalagi yang memiliki kemampuan tinggi, setelah ini ngapain Bu? Terus ngapain Bu? Begitu kan. Malah mereka kayak tidak tersalurkan gitu kan apa namanya kemampuannya ketika saya fokus ke anak-anak ini. Saya iseng-iseng ke kepala sekolah, gimana Pak kalau mereka ini dititipkan aja ke kelas 1 atau kelas 2 yang sama-sama fokus membaca gitu. Kepala sekolah menolak, jangan dong Bu, tidak bisa, katanya gitu kan. Terus saya nyoba lagi Bu, bagaimana Pak kalau ngajarinnya gantian, ketika ada jam mapel kan ada guru kelas yang kosong di kantor, Betul. daripada nganggur, anak-anak ini saya arahkan aja ke kantor untuk belajar membaca. Kepala sekolah saya juga menolak, tidak bisa, sepertinya kalau guru-guru di sini tidak bisa Bu, tidak bisa diandalkan lah begitulah kepala sekolah. Kemudian saya memberikan solusi lagi, saya tetap aja pokoknya anak ini harus ada perlakuan yang lebih lah gitu kan. Gimana kalau kita adakan bimbel Pak untuk anak-anak yang tidak membaca ini di luar jam pelajaran, jam tambahan, saya gitu kan. Terus boleh kata kepala sekolah gitu. Tapi saya langsung ke selanjutnya. Tapi kalau ngadakan bimbel Pak, konsekuensinya adalah ada pembayaran. Nah, mereka itu kan dari keluarga yang tidak mampu. Sepertinya tidak mungkin kita meminta pembayaran. Bagaimana kalau saya sampai berhenti situ aja. Sepertinya kita tidak mungkin mengambil pembayaran dari mereka, tetapi kita tidak mungkin juga mengikhlaskan guru yang ada jam tambahan itu kan gitu ya Bu ya. Terus kata kepala sekolah, oh kepala sekolah langsung gini, saya setuju ya seperti itu dan sekolah siap membayar gitu kata kepala sekolah. Jadi kita masukkan seperti jadwal ekskul kata kepala sekolah gitu. Bagus Terus sekali, Bu Eni.
Ibu Eni, apa yang Ibu Eni sudah cukup baik tadi mengidentifikasi tentang apa sih penyebab anak-anak Ibu Eni tadi di kelas Ibu Eni tidak bisa membaca dan sudah melakukan rencana untuk mengadakan bimbel. Nah, sekarang menindaklanjuti rencana bimbel yang seperti ekstrakurikuler tadi, kira-kira untuk memaksimalkan potensi anak dalam membaca itu, kegiatan bimbel itu akan dilaksanakan berapa kali dalam seminggu, Ibu Eni? Iya, dalam rencananya kan seperti ini, Bu. Kita tidak langsung mencetuskan anak-anak ini langsung bimbel, tapi kita juga harus ada komunikasi dengan orang tua. Nah, kebetulan kepala sekolah juga setuju. Saya bilang, tapi kita panggil dulu orang tuanya. Siapa tahu orang tuanya tidak mengetahui kalau anaknya itu memiliki kemampuan rendah, gitu ya, Bu ya. Kayaknya selama ini kan kadang orang tua itu kayak kurang perhatian gitu. Ada beberapa orang tua yang tidak mengerti bagaimana kondisi anaknya gitu. Siapa tahu mereka taunya anaknya pinter aja sekolah gitu kan. Ternyata di sekolahan dia memiliki keterbatasan intelektual. Nah, langkah pertamanya adalah memanggil orang tua, mencari solusi bersama. Adapun bimbel itu adalah solusi yang ditawarkan dari sekolah untuk mereka. Kemudian kita juga sudah menyiapkan satu guru, kebetulan gurunya masih single, perempuan, insya Allah dia sabar. Untuk bimbel itu jadi atau tidak, terserah dari kesimpulan waktu kita bertemu nanti dengan orang tua. Siapa tahu orang tuanya punya alternatif lain, akan dibimbelkan di tempat yang menurutnya lebih bagus begitu. Atau ketika dia atau orang tuanya siap, saya akan dengan ekstra mengajari anak saya, misalnya seperti itu. Nah, ketika mereka sudah menyerah, terserah dengan bapak dan ibu di sekolah, maka kami akan mengeluarkan solusi itu. Bagaimana kalau anaknya dibimbel? Nah, rencana kami seminggu itu 2 kali, Bu. Itu di hari Rabu dan hari Kamis. Tepatnya jam 2. Kira-kira pembelajaran itu cuma 1 jam lah. Karena setelah kita identifikasi, dari kelas 3 sampai kelas 6 itu cuman ada 4 orang yang benar-benar membacanya susah. Itu jadi 4 orang itu cukup menggunakan waktu 1 jam untuk belajar. Oh, baiklah Begitu. seperti itu. Nah, rencana yang sudah dipikirkan oleh Ibu Eni dan kepala sekolah itu sudah sangat bagus, Ibu Eni. Itu adalah solusi kita karena kalau kita mengembalikan hanya kepada orang tua, sedangkan orang tuanya tersebut adalah orang tua yang juga pendidikan rendah, tidak bisa membaca, tidak bisa mengajari, maka kita akan menjadi sia-sia, Ibu Eni. Nah, di sini sebagai masukan saya, Ibu Eni, kita harus mensiasati di sela-sela istirahat, tidak ketang waktunya 10 menit, atau di pagi hari, atau di akhir pembelajaran. Anak-anak yang memang berkebutuhan khusus dalam tanda kutip ya Ibu, bukan berarti dia disabilitas, tapi kebutuhan khusus untuk kita memberikan perhatian ekstra kepada mereka, kita ajak 10 atau 15 menit setiap harinya tetapi rutin untuk membaca di luar kegiatan belajar mengajar Ibu Eni. Apalagi kalau untuk membaca suku kata, kan kita tidak perlu memberikan anak-anak langsung banyak dulu, tapi sedikit-sedikit tetapi rutin. Rencana yang sudah dilaksanakan, rencana yang akan dijalankan Ibu Eni tadi sudah bagus sekali. Namun di sini Ibu Eni harus mengambil tindakan tegas. Orang tua dengan latar belakang yang kurang mampu dan kurang berpendidikan juga, menurut hemat saya dia pasti akan mengembalikan solusi yang terbaik kepada sekolah. Di sini sekolah Ibu Eni harus memfasilitasi bila perlu Ibu Eni untuk guru yang sudah bersedia tadi tidak perlu 1 jam untuk kegiatan belajar mengajarnya, tetapi konsisten dalam seminggu berapa kali. Jadi ada pencapaian yang sangat signifikan.
Saya rasa Ibu Eni mungkin anak itu kurang motivasi dari dalam dirinya sendiri, sehingga anak-anak itu minat belajarnya kurang. Di luar dari faktor keturunan atau faktor yang lain, tentunya motivasi dari dalam diri anak itu yang perlu kita pacu. Nah, di sini adalah tugas Ibu Eni harus senantiasa memberikan motivasi. Walaupun Ibu Eni pada akhirnya memang ini menjadi uh, pikiran yang sangat membatin Iya, ya Ibu Eni, sangat beban Bu, saya sampai nggak bisa tidur. iya, betul sekali. Di sini kan kita sebagai guru tadi, bagaimana caranya? Nah, itulah kita siasati dengan cara sedikit-sedikit tetapi rutin. Segala sesuatu kalau kita sudah rutinkan dan kita berikan motivasi terus, pasti akan ada hasilnya walaupun sedikit-sedikit Ibu Eni. Seperti itu Ibu Iya. Eni. Ya, terima kasih ya Bu Risi atas semangat yang sudah diberikan kepada saya. Yang saya garis bawahi adalah tidak perlu banyak, sedikit yang Betul, penting rutin gitu ya Bu ya. betul sekali Ibu Eni. Ya, dari proses yang saya lakukan, saya juga tidak mengharapkan anak ini untuk memiliki kemampuan yang tinggi, tapi yang penting ada proses gitu, seperti yang Bu Risi tadi sampaikan. Yang penting ada proses sedikit-sedikit, insya Allah akan ada hasilnya. Tidak usah hasil yang banyak, sedikit-sedikit yang penting ada peningkatan gitu. Betul Terima sekali kasih Bu Ibu Eni. Risi sudah memahami beban yang ada di pikiran saya. Lakukan pendekatan secara lebih personal lagi kepada ketiga anak-anak Ibu Eni tadi, sehingga Ya, mungkin ketika Ibu Eni sudah sangat dekat dengan mereka, maka akan muncul motivasi anak-anak itu dari Ibu Eni. Ibu Eni jadi motivator perubahan mereka. Di samping juga terus memberikan ujangan-ujangan, support-support seperti itu Ibu Eni. Terus iya Bu, menerus iya Bu. lakukan sedikit demi sedikit namun konsisten Ibu Eni. Ini akan menjadi PR saya ini Bu. Selama ini saya sebagai guru, saya beranggapan setelah ngajar ya sudah gitu kan, tugas saya sudah selesai gitu kan. Biasanya seperti itu. Ini kita harus dekat ya Bu ya, menjalin kedekatan gitu, mengingat Ya, mereka juga anak SD. betul. Biasanya saya ngajarnya yang penting ngajar, ngasih materi, setelah itu ada apa namanya evaluasi begitu. Tapi di sini ternyata tidak tidak butuh evaluasi, tapi lebih ke apa ya, Pendekatan pendekatan emosional. pendekatan yang harus kita pendekatan Iya. personal supaya mereka punya motivasi untuk Iya, belajar, mengejar ketertinggalan yang sangat jauh gitu. Bahkan betul mereka kan sekali. sudah terlihat minder kan Bu ya, anak-anak Iya, kelas 5 sudah aturan beranalisis, berpikir kritis, kreatif. Mereka gimana mau kreatif, gimana mau berpikir kritis untuk membaca yang modalnya utama itu aja mereka belum bisa. Nah, ini menjadi PR saya supaya mereka itu semangat belajar, tidak bosan gitu, Bu. Terima kasih Bu Risi atas masukannya. iya Ibu Eni, sama-sama saya doakan semoga ke depannya ketiga peserta didik di kelas Ibu Eni ini bisa sedikit-sedikit ada perubahan walaupun tidak signifikan tetapi ada perubahan minimal bisa baca. Seperti itu Ibu Eni, tetap semangat. Ah, Semakin harus memanajerial waktu. Kalau pulangnya itu pukul sekian-sekian, Ibu luangkanlah waktu 5 menit. Nambah. Siap, Bu, siap. Ibu Eni, saya doakan Baik. Ibu Eni lancar semua dalam urusan pekerjaannya dan peserta Amin. semuanya sukses. Semangat Ibu Eni, Amin. semangat. Mas Baik, baiklah Ibu Udah Eni, ya? Ibu Eni silakan melanjutkan aktivitasnya. Sampai berjumpa lagi Ibu Eni. Dadah. Sama-sama, Bu Rizky. Lebih 2 Sudah, menit. ya, Sudah 2 menit. sudah Pak Ardo. Ya, alhamdulillah selesai juga.
Saya izin stop record sebentar, Bu. Iya, Siap, Pak.